Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian yang terkasih, kalau kita pergi dari rumah, entah bekerja, entah kemana, ada dalam hati kita nanti akan segera pulang. Ada kerinduan untuk pulang, kembali ke rumah masing-masing. Meskipun di luar rumah itu tampaknya lebih bagus, mau makan apa saja ada, di luar rumah toh ada, mau minum apa saja ada, orang-orang yang kita jumpai juga wangi-wangi, dandan kabeh. Dan kalau pulang mungkin tidak ada makanan di rumah, mungkin tidak ada jajanan. Mungkin anggota keluarga yang di rumah yo dorong adus kecut kae, tetapi ada rasa tenang, damai, tentram ketika kita ada di rumah kita masing-masing. Demikian halnya tidur itu kalau tidak di bantalnya sendiri itu rasanya ndak enak itu ya. Nek nggon bantale dhewe meskipun ya kok bantale kebak iler kae ya enak wae. Itulah Bapak saudara sekalian, apa yang dialami oleh bangsa pilihan yang mereka diharapkan tetap setia mengikuti sabda dan kehendak Tuhan, tetapi mereka berulang kali meninggalkan atau menjauhi Tuhan. Bacaan pertama, berulang-ulang berkali-kali Nabi diutus untuk mengingatkan mereka, tetapi dikatakan di sana mereka mengolok-olok para utusan Allah itu, menghina segala firman Allah dan mengejek nabi-nabinya. Ini menggambarkan bagaimana kita semua dulu sebelum dibaptis ada dalam perbudakan dosa, dalam perbudakan kegelapan. Dan menarik memang hidup dalam kegelapan, tetapi tidak tenang toh. Seperti pengalaman Adam dan Hawa ketika mereka memakan buah terlarang, mereka tidak nyaman, mereka gelisah, mereka takut, maka dikatakan mereka sembunyi. Sama seperti kita itu kalau berbuat dosa itu disembunyikan. Dan ketika Tuhan datang di Taman Firdaus, Tuhan menyapa Adam, "Adam,
"Ya Tuhan, kamu di mana?" "Kami sembunyi." "Apakah engkau makan buah terlarang itu?" Apa yang dikatakan Adam? "Perempuan itu Tuhan yang memberikan ke saya." "Hawa, apakah betul kamu buat seperti itu?" Hawa mengatakan apa? "Iblis Tuhan yang menyuruh." Mudah-mudahan di rumah Anda tidak ada ya. Itu namanya menutupi kelemahan kekurangannya sendiri dengan melemparkan persoalan kepada orang lain. Mudah-mudahan di dalam kehidupan kita tidak ada. Tidak ada yang beda. Semua sama. Kita diwakili oleh siapa yang datang kepada Yesus? Bacaan Injil ini siapa yang datang kepada Yesus? Nikodemus. Dikatakan Nikodemus datang kepada Yesus malam-malam, ya, menggambarkan perjalanan Nikodemus yang dalam kegelapan sembunyi-sembunyi, hendak mencari terang yang sejati. Siapa? Dan dia sangat heran ketika mendengar pengajaran Yesus bahwa engkau harus dilahirkan kembali. Dan dia bertanya, "Tuhan, bagaimana orang yang sudah lahir akan masuk kembali ke rahim ibunya dan dilahirkan?" Tapi Yesus menjawab, "Dilahirkan dalam air dan roh." Dengan pembaptisan kita semua, kita diajak sampai pada kehidupan dalam terang. Kehidupan dalam terang apa? Adalah melakukan apa yang difirmankan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang difirmankan Tuhan itu apa? Yesus meringkas dalam 2 hukum utama: mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Hari ini ada 20 saudara kita yang berupaya mencari dan menemukan terang itu dalam Yesus Kristus. Mereka memasuki masa persiapan terakhir menjelang pembaptisan. Saya jadi ingat berapa ya? 40 tahun yang lalu saya dalam acara yang sama dinyatakan siap untuk baptis. Itu senang. Karena apa? Sudah 3 tahun pelajaran gak lulus-lulus. Kalau peserta baptisan ini rata-rata mereka juga pelajaran itu panjang. Ada yang paling cepat berapa? Setahun aja, setahun. Nanti bilang cepet-cepet, keliru. Setahun. Dan para katekis yang menguji sangat senang bahwa para calon baptis ini cerdas semua. Tanya, 10 perintah Allah, ditulis. 10 perintah Allah. 1, lupa. 2, tidak ingat. 5 perintah gereja. Lupa semua. Masih bagus jawabnya lupa, berarti pernah membaca minimal, kan begitu toh, minimal. Nah, maka memang yang menjadi patokan bukan soal, ya diharapkan hafal semua dan tahu. Kalau nggak hafal, nggak tahu bagaimana mau menjalankan. Tetapi ada benih-benih iman yang diyakini, yang ditumbuh kembangkan dalam hatinya dan diikuti. Itu yang menjadi dasar utama untuk memperoleh pembaptisan. Ya, pembaptisan, dengan pembaptisan saudara-saudara,
akan meninggalkan cara hidup lama dan menempuh cara hidup yang baru dalam Yesus Kristus. Apakah yang lama jelek? Bukan. Cara hidup lama itu cara hidup dalam dosa, tetapi setelah pembaptisan hidup baru dalam Yesus, hidup dalam kebenaran. Begitu. Oleh karena itu, Bapak Saudara sekalian, kita semua yang telah menjadi satu dalam Yesus Kristus, menjadi anak-anak Allah, diharapkan menjadi pewarta dan saksi karya-karya agung Yesus. Yesus mengatakan, sebagaimana putra manusia, sebagaimana Musa meninggikan tongkat ular tembaga, begitulah dia harus ditinggikan. Dengan kata lain, meninggikan Yesus artinya percaya dan melaksanakan sabda-sabdanya. Dan sebagaimana ajakan Paulus bagi kita semua bahwa kehidupan kekal bukanlah hanya hal-hal yang menyenangkan, tetapi dirumuskan dalam kasih Tuhan yang dinyatakan Yesus dalam salib. Itulah kita semua memperoleh keselamatannya. Sekarang marilah kita mengikuti upacara tahapan kedua bagi saudara-saudara kita, para katekumen yang nanti pada saatnya akan memperoleh pembaptisan.